Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat penyebaran penyakit virus corona 2019 ya, atau COVID-19 yang lebih sering kita kenal istilahnya, yang sudah menyebar ke seluruh dunia, ini memang menimbulkan keresahan ya kepada masyarakat. Jadi berbagai respon kesehatan mental dan psikologis ini muncul karena kondisi ini. Nah, hal ini yang menyebabkan akhirnya banyak sekali, kalau kita lihat masyarakat ini kan juga berbondong-bondong ya untuk mencari tahu tentang COVID-19, untuk menambah pengetahuan juga supaya terhindar ya dari virus COVID-19 ini. Nah, situasi stres ini juga bisa menuntut masyarakat untuk menggunakan strategi coping yang tepat untuk mengatasinya, sehingga muncul solusi berupa adanya vaksin. Nah, vaksin ini dibuat untuk mencegah penyakit, sahabat. Vaksin COVID-19 ini adalah harapan terbaik ya untuk menekan penularan virus corona. Tapi mungkin masih banyak nih di antara sahabat Suara Sidoarjo juga yang mungkin awam ya, atau masih mempertanyakan manfaat dari vaksin COVID-19, cara kerjanya, atau mungkin juga dengan cara mengetahui bagaimana virus corona ini bisa mempengaruhi kondisi tubuh seseorang ya. Nah, jika satu orang tertular COVID-19, maka akan mudah menularkan juga virus kepada orang lain, bisa keluarga, teman, sahabat, ataupun yang lainnya. Nah, kali ini bagaimana vaksin COVID-19 ini bisa bekerja, bagaimana alur proses vaksinasi yang diterapkan saat ini, dan bagaimana pula tentang strategi coping yang diperlukan masyarakat dalam menghadapi stres selama pandemi COVID-19 ini. Nah, kali ini kita nanti akan berbincang tentang temanya, yakni adalah dampak pelaksanaan vaksinasi dan strategi coping dalam mengatasi stres yang dialami masyarakat selama pandemi COVID-19. Dan di studio, saya sekarang sudah bersama dengan narasumber kita. Tamu kita sudah hadir bersama Dr. Arif Rahman Nurdianto, Dr. M. Imun. Beliau adalah dosen, dokter kepala Puskesmas Trosobo, dan ternyata juga pengurus IKUA Cabang Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Dan alhamdulillah sehat ya, Dok. Alhamdulillah sehat. Aduh, saya pernah ketemu dokter Arif beberapa kali, kita sering ngobrol ya? Dan ternyata saya baru tahu hari ini ternyata pengurus dari IKUA juga. Ya, sebenarnya saya juga yang mengurusin acara seminar ini dengan Mas Dimas. Oh, dengan Mas Dimas juga. Oke. Sama Dokter Berlian juga, sama teman-teman ada Neng Lydia, dan yang lainnya sih banyak. Waduh, Masya Allah ya. Ternyata ketemu lagi, dan ternyata ini kita ya masih lingkupnya masih ternyata nyambung gitu ya. Saya nggak tahu nih, baru tahu hari ini, dan alhamdulillah bisa hadir bersama kita yang nanti akan menjelaskan tentang apa sih bagaimana, kalau tadi saya sudah sebutkan ya tentang vaksin, Dok ya. Dr. Arif kemarin waktu kesini kayaknya belum vaksin yang kedua ya. Baru vaksin pertama ya kan? Pertama itu masih dosis pertama ya dapatnya ya. Iya. Kalau nggak salah aku bilang saya tambah gendut Mbak, naik 12 kilo gitu ya. Iya. Dan ternyata sekarang iya, tetap. Oke, baik. Nah, Dok, ini kita silakan mulai menyapa juga sahabat-sahabat juga. Oh iya, karena saya juga ingin sapa dulu yang sudah bergabung juga via Zoom pagi ini. Terima kasih. Ada siapa saja di sana, banyak ya. Yeah. Tadi juga disampaikan ada siapa, Dok? Dr. Agus Ali Fauzi, Dr. senior Agus saya. Oh iya, Masya Allah, Dokter Ali. Iya, dulu pernah ke studio Suara Sidoarjo ya, waktu Ramadan beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahmi lagi. Iya, Dok, silakan, ini kita ngomongin tentang vaksin. Boleh kita diperkenalkan dulu tentang vaksin dulu ini, Dok? Ya. Iya. Ini kita boleh share screen ya? juga ya. Oke, sambil share screen ya, ini biar lebih mudah juga untuk memahami juga untuk sahabat Suara Sidoarjo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Mungkin pendengar yang belum mengenal saya ya, karena saya juga tidak terkenal ya. Kita akan membahas sedikit ya, membahas sedikit mengenai materi mengenai vaksin ini. Jadi saya coba share screen dulu. Nah, ini topik yang diberikan oleh IKUA Sidoarjo dan IKUA Pusat itu ke saya. Ini ada judulnya yang sudah dibacakan tadi oleh Mbak penyiar yang
sangat cantik ini. Masya Allah Muhammad. Padahal pakai masker lo ya. Iya, iya ini. Jadi vaksin ini merupakan salah satu upaya kita untuk mencegah penyebarluasan COVID-19 dan memberhentikan dia agar pandemi ini cepat berakhir ya. Karena angka mortalitas, kemudian beban sosioekonomi yang cukup tinggi, kemudian di negara-negara besar juga ekonominya juga turun gara-gara COVID ini. Jadi kita harus mencari salah satu solusi dan harus menerapkan dan mendukung pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi ini. Selain vaksinasi, kita tetap harus melaksanakan kita harus jaga jarak, kemudian kita harus cuci tangan juga, tetap pakai masker. Kalau tadi lupa masker, saya ingatkan, Mbak, maskeran Mbak, gitu ya. Oh iya, saya habis minum dulu. Iya betul. Kemudian, situasi saat ini juga banyak super spreader juga ya. Jadi orang yang nggak tahu dia ternyata bawa virus, dia asimptomatik, tidak ada gejala, kemudian dia jalan-jalan. Nah ini vaksin ini nanti bisa membantu dengan membuatkan herd immunity di masyarakat kita. Kita lanjut lagi. Nah ini tadi saya pengen membahas materinya di satu ini dulu aja. Jadi bagaimana sih vaksin itu bisa melindungi kita? Apakah nggak cuma hoax aja? Karena ini masih banyak nih hoax-hoax mengenai vaksin. Jadi vaksin itu yang dimasukkan ke tubuh kita itu adalah virus yang mati, yang sudah mati. Jadi inactivated virus ya. Jadi di sana nanti saat disuntikkan ke kita di otot sebelah kiri ya, lengan kiri. Kenapa kiri ya? Kenapa kiri? Karena sudah ketentuannya di sana. Oke. Yeah. Saat disuntikkan ke dalam ke otot, maka akan ada yang namanya antigen presenting cell. Jadi ada sel yang fungsinya memakan virus yang mati itu. Setelah dia dimakan, dia akan dicerna di dalam, dicacah sama sel tadi yang namanya antigen presenting cell. Ini saya tunjukkan di gambar tersebut ya. Mungkin ada di sana ya. Kemudian dia akan dipresentasikan oleh MHC kelas 2. MHC kelas 2 itu salah satu bentuk bentuk dari sel, jadi reseptornya sel yang mengenalkan, oh ini loh, ini bentuknya virus SARS-CoV-2. Dikenalkanlah dia ke T helper cell. Setelah dia ke T helper cell ini ya di gambar ini, dia akan mengaktifasi T helper cell ini. T helper cell nanti akan mengeluarkan sitokin banyak, kita nggak usah bahas yang terlalu rumit. Yeah. Kemudian dia akan memicu T helper ini menjadi T helper 2 dan T helper 1. Di mana T helper 2 nanti dia akan memicu sel B. Sel B itu nanti yang akan berkembang menjadi sel yang memproduksi antibodi atau sel memori. Jadi kemudian dia kalau ada virus masuk lagi, dia akan sudah kenal, oh yang masuk ini virus SARS-CoV, berarti sel B harus aktif nih. Sel B harus memproduksi atau sel plasmanya harus memproduksi antibodi yang khusus terhadap SARS-CoV-2. Seperti itu. Kemudian apalagi selain antibodi? Selain antibodi, tubuh juga akan melalui vaksinasi ini akan mengaktifkan T helper 1, T helper 1, di mana T helper 1 itu akan dikenalkan, hey T helper 1, ini loh bentuknya virus SARS-CoV yang bentuknya cantik kayak gini, gendut kayak gini kayak saya, itu SARS-CoV. Jadi kalau ada yang masuk seperti itu, kamu harus ingat. Nah, nanti timbullah memori T cell. Jadi memori T cell itu sel T atau sel yang fungsinya untuk membunuh virus atau sel yang fungsinya untuk mengenali sel itu terinfeksi virus atau tidak. Setelah dia kenal, oh dia ternyata terinfeksi virus, sel T ini akan aktif dan akan membunuhnya. Nah itulah fungsi vaksin untuk mengenalkan kita, imunitas kita agar kenal terhadap virus SARS-CoV-2. Makanya vaksin itu kok gak cukup satu aja ya, banyak vaksin itu, tapi di vaksin SARS-CoV ini ya memang spesifik untuk SARS-CoV-2. Nah kita lanjut. Nah ini teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, RSUD Kabupaten Sidoarjo dan Puskesmas ini semuanya saling bekerja sama dan teman-teman ini sudah sangat luar biasa. Teman-teman kepala puskesmas, dokter, perawat, bidan, semuanya itu saling bahu-membahu dan tidak kenal lelah ini untuk melakukan proses-proses. Jadi pentahapan yang perencanaan pelayanan vaksin di puskesmas, di rumah sakit, di dinas kesehatan, kemudian di gedung-gedung yang disediakan oleh dinas kesehatan itu melalui proses yang panjang ini, jadi 1 sampai 7. Jadi kita menentukan prioritas bla bla bla, pendataan sasaran, kemudian penetapan Fasiankes yang kita pilih, kemudian bagaimana cara meregistrasi meskipun banyak kendala di sana. Kita tetap jalan sampai kita nanti melaksanakan vaksinasinya. Nah ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan semua UPT-nya. Jadi per 26 Maret kemarin ya Mbak ya.
Itu teman-teman dinas kesehatan dan semua OPT-nya maupun klinik yang juga membantu menjadi Fasiankes untuk penerima layanan vaksinasi itu sudah melakukan vaksinasi sebanyak ini. Single dose-nya 9.402 dan multidosnya 2.284. Ini sudah banyak sekali. Ya, teman-teman ini sangat kerja keras dan saya sangat mengapresiasinya. Dan kita harus mengapresiasi mereka. Benar-benar. Ya. Kemudian yang publik saat ini kita memvaksinasi lansia dan pemberi layanan publik yang lain. Kemudian untuk takmir masjid, takmir masjid yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang sudah dilakukan sudah banyak. Ini yang publik per 26 Maret dengan Sinovac vaksin Sinovac itu sudah 33 ribuan sekian, lansianya 658. Dan yang AstraZeneca yang baru turun ini sudah 2.578. Sudah banyak sekali yang dilakukan. Kemudian nanti akan bertahap setelah ini bulan Mei sampai Juli masyarakat rentan, kemudian masyarakat yang ini ketutupan lainnya. Jadi yang muda-muda seperti seperti saya. Iya betul. Ini kan pelayanan publik ya. Iya. Oh iya. Bisa masuk kemanapun lah kalau saya ya. Kemudian pendaftarannya kami juga melalui mekanisme top down maupun bottom up. Jadi kami ambil data dari Disduk Capil dan data dari bawah. Kami biasanya pakai Bitly. Jadi teman-teman di Puskesmas itu selalu menyebarkan Bitly sebagai cara untuk mendaftar para peserta ini, para sasarannya. Online berarti ya? Online, tidak perlu datang dan biasanya Puskesmas sudah akan mem-WA kapan harus datang, jam berapa harus datang dan teman-teman harus patuh terhadap jamnya agar social distancing tetap terjaga selama berada di Puskesmas maupun di layanan vaksinasi yang lain seperti rumah sakit maupun klinik. Kemudian kami juga melakukan pendataan dan sudah jalan semua ke banyak klinik juga yang sebagai ditunjuk oleh dinas sebagai pemberi layanan vaksinasi ya. Ya, kalau dulu kan terbatas ya, Dok ya. Sekarang kita lakukan percepatan ini. Jadi ada percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh teman-teman dinas. Jadi ada berbasis Vaskes, kemudian institusi yang mempunyai Vaskes seperti TNI Polri itu punya. Jadi mereka bisa vaksinasi di sana sendiri, di tempatnya sendiri. Kemudian vaksinasi massal dan mobile nanti rencananya. Seperti itu. Kemudian jangan khawatir, vaksinasi massal seperti di Surabaya, saya takut ya, nggak usah takut. Karena teman-teman dimanapun itu ya, di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan di semuanya, meskipun kami melaksanakan vaksinasi massal, itu selalu ada selalu sesuai dengan prosedur yang prosedur selama penanganan COVID. Jadi aman, tidak berdempet-dempetan. Dan di sana sudah ada ambulan yang dilengkapi tenaga medis. Bila ada KIPI misalkan itu langsung kita ambil dan kita bawa ke rumah sakit yang terdekat yang sudah bekerja sama dengan kita. Terus registrasi ya sudah saya jelaskan tadi, bisa kolektif, bisa individu melalui Bitly. Kemudian pelaksanaan vaksinasinya tetap melalui prokes. Kemudian tidak mengganggu pelayanan vaksinasi yang lain. Jadi semuanya tetap jalan. Kemudian kita ini alur mejanya masyarakat biar tahu. Jadi nanti saat pelaksanaan vaksinasi ada 4 meja. Jadi meja 1 biasanya teman-teman itu ada meja 1A 1B, di mana meja 1 nanti akan didata semua. Nama, kelengkapannya semua didata, dimasukkan ke piker. Kalau nggak ada di piker, kita yang memasukkan. Kemudian setelah itu, sudah lolos, masuk ke meja 2, screening. Ya, nanti ada ada form-form yang kita lengkapi, peserta ini layak atau tidak. Setelah layak. Contohnya apa aja tuh, Dok, yang ditanyakan di sana? Ada penyakit penyerta atau tidak, tensi terakhir berapa, kemudian tensi di sana atau kita tensi sendiri di luar ya? Enggak, kita tensi di sana, di tempat. Ya, kemudian ada penyakit penyerta atau tidak, misalkan punya penyakit atau komorbid itu terkontrol atau tidak. Seperti itu. Kemudian setelah lolos di meja screening 2, baru ketiga. Jadi nggak semuanya langsung kita suntik, enggak. Jadi kita ada protap tersendiri. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tetap ayo datang ke Puskesmas, nggak usah takut. Kemudian setelah di screening di meja 2, mereka akan menuju ke meja 3, pemberian vaksinasi. Setelah itu ke meja 4, kita tunggu dulu selama 30 menit untuk observasi. Jadi apakah ada kipi ataukah ada mual, muntah, misalkan. Reaksinya itu nanti kita, tetapi alhamdulillah selama ini hampir tidak ada, dan meskipun ada itu ringan. Kalau saya luar biasa, berat malah. Beratnya apa? Lapar. Berat badan yang naik. Jadi dampaknya lapar itu iya sih. Kalau saya sih lapar, nggak tahu juga sih yang lainnya. Tapi kebanyakan lapar mereka. Dari proses atau dari alur yang ada 4 meja itu berarti totalnya berapa jam itu kita proses di sana, Dok?
Kalau misalkan teman-teman datang sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh teman-teman puskesmas, rumah sakit atau klinik, cepat kok. Biasanya ya skala menunggunya setengah jam ya, 1 jam. Setelah divaksin itu setengah jam lah, 1 jam dan prosesnya kurang lebih 1 jam lah total semua berarti ya. Betul sekali. Yang disuntik ini kita tunjukkan bahwa yang disuntik itu di lengan kiri. Di otot ya, di otot. Kemudian kalau vaksin yang Sinovac untuk kami yang muda-muda, kami yang nakes termasuk saya yang muda ini, yang ganteng ini ya. Itu suntik hari pertama, nanti hari ke-14 baru suntik lagi. Nah, imunitasnya semua baru timbul. Iya, baru timbul setelah 14 hari setelah suntik kedua, berarti hari ke-28. Kalau lansia beda, agak lama. Jadi suntik 28 hari lagi baru suntik, ya. Ini kenapa Dok? Kenapa lansia itu lebih lama waktunya? Karena imunitas yang ditimbulkan oleh kita yang lebih muda dan lansia itu berbeda. Lebih cepat yang lebih muda. Ya, gampangnya seperti itu. Karena sel-sel kan orang lansia kan sudah mengalami senescence ya. Nah, seperti itulah. Ada nggak sih kalau misalkan disuntik dicari ototnya terus susah gitu nyari ototnya? Otot mah gampang, gede banget. Yang susah kalau gemuk ya memang ya. Iya itu. Ya. Kemudian kerjasama yang kita lakukan banyak sekali. Jadi semua ormas, kemudian teman-teman organisasi massa seperti NU, Muhammadiyah itu ikut terlibat juga dalam penentuan sasaran juga kita libatkan. Babinsa, Babin Kamtib itu kami libatkan juga dan pemerintah desa. Jadi semua pemberian vaksin itu aman dan semuanya sudah ada sosialisasinya, penggerakkan masyarakatnya sudah sangat kami terbantu sekali oleh teman-teman yang di lapangan. Kemudian dukungan terhadap kami alhamdulillah juga baik dari Pemda maupun dari Pemdes ya, pemerintah desa. Kemudian pengelolaan limbah medisnya juga alhamdulillah kami aman dan semua puskesmas punya tempat limbah B3, pengelolaan B3. Seperti itu. Nah, ini bisa ditanyakan lagi mungkin apa? Iya. Oke. Jadi memang sekarang itu kan lebih mudah ya untuk mengajukan atau mengikuti vaksin ini ya. Kalau dulu kan terbatas, sekarang ternyata sudah boleh ya di beberapa tempat sudah melaksanakan sendiri gitu ya, Dok. Beberapa tempat melaksanakan sendiri, tetapi kuota vaksin tetap ikut di dinas kesehatan. Tidak dibatasi. Jadi kita menunggu drop. Jadi teman-teman dinas kesehatan kan juga berbagi dengan semua provinsi yang ada di Indonesia. Jadi mohon bersabar dulu untuk teman-teman yang belum mendapatkan vaksin, nanti akan dapat. Dan ada kita lihat ada tahap-tahapan yang seperti tadi. Karena kabid kami Dr. Ato Ilah itu menyampaikan kalau memang kalau ada langsung kami berikan. Enggak kami tunda-tunda seperti itu. Aman sih. Iya, baik. Dan dokter ini nanti kita akan lanjutkan lagi ya untuk pembahasannya untuk sahabat Suara Sidoarjo yang pagi ini sudah bergabung baik via Zoom ataupun yang saat ini sedang nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo ataupun Facebook LPPL Suara Sidoarjo. Pagi ini kita membahas bersama dengan Dr. Arief membahas tentang dampak pelaksanaan vaksinasi dan strategi coping dalam mengatasi stres yang dialami masyarakat selama pandemi COVID-19. Ya, silakan yang mau bergabung line telepon Suara Sidoarjo 031 896 1514 atau WA di 0821 3264109. Pagi ini saya ditemani oleh Ezra ya. Ezra atau Ezra sih? Iya deh, Ezra. Saya panggil Ezra aja deh. Ada yang sudah bergabung? Ya, untuk sekarang sudah ada 2 pertanyaan yang masuk ke WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Sari di Candi. Selama pandemi kan saya work from home. Setiap bangun tidur selalu merasakan kurang tidur, padahal sudah tidur sekitar 6 jam. Apakah itu termasuk dampak stres? Terus ada yang kedua dari Tono di Sedati. Vaksin yang diberikan nantinya ke masyarakat, apakah efeknya mirip seperti kita minum suplemen tambahan darah yang sering saya terima saat setelah donor darah? Oke. Nanti akan dijawab ya, Dokter Arief. Kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, 600, juga 1500 ml dan galon. Info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku
Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya ini nih. Apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Panitia Seleksi Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo membuka penerimaan calon pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026. Persyaratannya pria atau wanita warga negara Indonesia minimal berumur 35 tahun berdomisili di Kabupaten Sidoarjo. Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter, minimal pendidikan S1 atau D4 dan menguasai IT. Utusan dari lembaga pendidikan tingkat kabupaten harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga terkait. Calon perorangan atau profesi dibuktikan dengan portofolio yang berafiliasi dengan dunia pendidikan, dunia usaha ataupun profesi. Pendaftaran dimulai 24 sampai 31 Maret 2021. Dan untuk pengajuan permohonan di kantor Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Jalan Panglima Hidayat, nomor 9, Sidoarjo. Pada hari kerja ya, dari jam 9 pagi sampai 2 siang. Info lengkapnya, hubungi Syaroni Ahmad di 0812-3509-755. Informasi ini dipersembahkan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita masih bersama dengan Dr. Arief ya, dan kita masih bahas tentang dampak pelaksanaan vaksinasi dan strategi coping dalam mengatasi stres yang dialami masyarakat selama pandemi COVID-19. Nah dok, ini sebelum kita tadi lanjutkan materi yang sudah disiapkan oleh Dr. Arief, ini kita boleh sapa, kita boleh sapa dulu yang sudah bergabung. Tadi ada Bu Sari atau Mbak Sari yang ada di Candi ya. Kan WFH nih, udah tidur dok, udah banyak tidur sih rasanya, tapi kok tetap aja kayak kurang gitu loh tidur itu.
dampak stres nggak sih sebetulnya? Iya, kebanyakan tidur itu berarti ya Mbak Sari ya. Jadi mungkin stres juga Mbak Sari. Selain itu Mbak Sari mungkin kurang olahraga ya. Jadi sel-sel itu cenderung kalau kurang olahraga itu metabolismenya itu kurang bagus ya. Kalau kita olahraga kan asupan oksigen untuk sel itu bagus. Jadi sel itu nggak gampang lelah. Tapi kalau mbaknya nggak tidur aja terus di depannya laptop aja, tapi nggak pernah olahraga, kemudian nggak lihat ijo-ijo itu juga bikin stres. Kemudian nggak pernah olahraga, sel-sel itu juga hipoksia. Jadi metabolisme juga cenderung ke anaerob juga nanti akhirnya glikolisis ya. Glikolisis itu hasilnya kan nanti ada CO2-nya. Itu juga bikin ngantuan sih nanti. Lebih baik ya selama WFH itu juga diselingi olahraga ringan. Kemudian kalau misalkan kita aktivitasnya cuma gini-gini aja, ini kan kita harus menyesuaikan tempat duduk kita itu agar ergonomis, kemudian enak, yang nyaman seperti apa. Kalau sudah nyaman sekali ya, setengah jam atau tiap 1 jam itu lihat ijo-ijo keluar. Biar mata itu biar nggak sepaneng ya, intinya itu mata itu biar akomodasinya itu juga nggak terlalu maksimal terus, dia juga tetap ada rileksnya, ada buat konsentrasi juga seperti itu. Harus hijau-hijau juga, lihat hijau-hijau juga. Iya. Jadi kalau saya siaran banyak duduk itu cari hijau-hijauannya juga gampang. Studio nih sofa, temboknya warna hijau. Ya kan? Belakang itu Mbak banyak itu. Ya itu dia. Oh iya langsung. Bener. Oke Dok, ini juga ada Mas Tono yang ada di Sedati tentang apa tadi penggunaan suplemen ya Ezra? Gimana Ezra? Penggunaan suplemen. Dampak suplemen? Penggunaan suplemen. Ya, bikin apakah sama seperti vaksinasi ya gitu ya? Bikin ngantuk. Teman-teman yang sudah divaksinasi seperti saya, kemudian kalau istri saya belum ya karena hamil. Jadi hamil nggak boleh ya Dok? Nggak boleh dulu, jangan dulu. Untuk teman-teman yang sudah divaksinasi itu ada yang nggak ada efek sama sekali, jadi ya biasa, cuma paling disuntik ada sedikit gitu aja, nggak ada rasa apapun sih mereka. Dan ada juga yang ngantuk, ada juga yang jadi gampang lapar seperti itu. Tapi jarang banget ya kalau yang sampai mual muntah itu hampir saya jarang ketemu ya. Ini hari ini ada vaksinasi teman-teman di Puskesmas ada 200-an target sasaran ya. Itu sampai saat ini nggak ada itu sama sekali yang WA ke saya untuk KIPI-nya. Jadi teman-teman itu kalau ada KIPI selalu lapor ke kami, kemudian ada lapor ke Komda Vaksin juga ya. Tahu nggak KIPI itu apa? Kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI. Jadi KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Kejadian yang muncul setelah disuntik vaksin gitu sih. Baik. Nah ini dia ya sahabat dan yang lainnya silakan kalau ada yang mau ingin bertanya, ingin bergabung juga via Zoom juga bisa manfaatkan chatbox ya untuk sharing juga. Oke Dok, ini kita kembali ke materi nih tentang strategi komunikasi vaksinasi COVID-19. Wah, ada jadi strateginya ya. Kalau strateginya pemerintah kan sudah banyak melakukan strategi ya. Jadi saya itu pernah ada pasien menolak vaksin ke saya. Dok, nggak pernah melakukan sosialisasi bla bla bla. Loh, mana mungkin kami nggak pernah Bu. Jadi di TV itu pemerintah sudah ada sosialisasi. Radio kita ini sosialisasi kan? Teman-teman IKUA, Dinkes itu sosialisasi juga. Kemudian kami di Instagram ada. Teman-teman Puskesmas Sidoarjo itu ada Instagram. Mau TikTok, ada TikTok. Mau Zoom di Puskesmas kami dan teman-teman juga di 26 Puskesmas di Sidoarjo itu ada link Zoom. Kita melakukan Zoom rutin yang ada jadwalnya. Terkadang kami sudah share tapi animo masyarakatnya yang kurang bagus. Seperti itu. Jadi kalau saluran-saluran ini sudah kami pakai semua untuk masyarakat agar masyarakat itu tidak stres. Jadi kami memberikan sosialisasi yang benar. Ini loh bukan hoax, ini yang hoax. Kita tunjukkan semuanya karena terlalu banyak hoax yang ada di media sosial. Kita siarannya juga selain radio seperti ini, kita juga ini ada di FB, Twitter, IG, digital application itu ada juga. Kan teman-teman juga banyak itu lihat ya. Di Posyandu, kami jalan Posyandu setelah nggak merah ya, alhamdulillah dampak dari vaksinasi ini daerah-daerah yang merah itu kantong-kantongnya alhamdulillah berkurang juga. Meskipun kita belum sampaikan, ini gara-gara vaksinasi ya belum sih, karena vaksinasi kan hanya berapa puluh ribu, padahal penduduk kita kan di atas 1 juta ya kalau di Sidoarjo. Kemudian kita juga sosialisasinya melalui teman-teman kader kesehatan, kemudian relawan kesehatan, kemudian pemerintah desa dan tokoh masyarakat dan toga.
bukan tanaman obat keluarga, toko agama ya. Toko agama. Nah, seperti itu. Kemudian kita di puskesmas itu banyak sekali KIE yang kita lakukan. Kemudian community based ini juga respon itu juga ada, media sosial juga ada. Hampir semua teman-teman puskesmas sudah lakukan. Dan kami juga keliling di memakai puskesmas keliling ya ke desa-desa juga. Selain itu di saat kami melakukan rapid atau swab PCR, jadi di puskesmas itu sudah bisa melakukan swab PCR dari kapan hari itu. Kami juga sebelum melakukan itu semua puskesmas tapi ya Dok ya? Semua puskesmas sudah bisa ya? Jadi di puskesmas itu pekerjaannya itu dari orang mau hamil sampai orang meninggal itu ada di puskesmas. Jadi puskesmas itu kalau selama pandemi COVID ini overload tugas ya. Dan teman-teman kita harap sih membantu teman-teman yang ada di puskesmas dan rumah sakit maupun klinik, karena tugas kami ini sudah tidak seperti biasanya. Tetapi kami senang-senang aja melakukannya. Dan kita minta bantuan masyarakat agar maulah divaksin, jangan menolak. Kemudian ini kita lihat lanjut aja ya, gampang. Jadi selama vaksinasi itu juga kita lakukan monitoring, ada pre, durante, sama post. Jadi sebelum, selama, dan sesudah. Kalau sebelumnya ini ada toolsnya namanya VIRAT, jadi Vaccine Introduction Readiness Assessment Tool. Jadi ada tools seperti kertas gitu ya. Kalau kami nggak pakai sudah paperless, jadi ada di komputer nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kami nanti akan centang ini layak apa enggak. Di VIRAT itu nanti seperti itu. Kemudian selama vaksinasi kami monitor terus tensinya berapa, kemudian setelah vaksinasi tensi naik atau enggak, ada mual atau enggak, ada keluhan atau enggak. Bahkan di rumah itu kami juga di monitoring Monef yang pos itu ada survei juga melalui WA. Jadi ada yang kemarin itu WA ke saya, dokter saya ini ada keluhan seperti ini, apakah gara-gara vaksin ya? Dan kami itu langsung balas. Kami ada nomor hotline service yang kita sediakan untuk untuk masyarakat yang kami vaksin. Jadi di kartu vaksin itu ada nomornya, ada hotline-nya. Nanti di sana teman-teman kalau misalkan ada apa-apa di rumah itu kami tetap bisa monitor, bahkan sampai segitunya. Misalkan sehari 2 hari kami tetap layani teman-teman dinas kesehatan dan puskesmas di Kabupaten Sidoarjo maupun rumah sakit itu semuanya sudah totalitas. Jadi pre, durante, dan pos itu kami sudah ikutin terus pasiennya seperti itu. Kemudian, ini banyak yang stres juga ya gara-gara vaksin ini aku vaksin enggak ya? Ada yang halal enggak ya? Halal, benar halal. Jadi kalau kita takut itu kalau enggak datang ke puskesmas, enggak datang ke ahlinya itu malah bikin kita itu jadi stres dan menolak untuk divaksin. Jadi perlu yang dilakukan adalah ini. Aslinya ini materinya orang-orang psikologi tapi saya ambil ini ya. Jadi ada coping mechanism. Jadi mekanisme coping itu ada problem focus coping sama emotion focus coping. Ini saya baca kemarin. Saya baca di psikologi abnormal klinis dewasa. Ini dokter belajar psikologi ini ceritanya. Jadi di problem focus coping ini kalau kita stres, kita takut vaksin aman apa enggak, kita masih mau awang-awang itu masih aman enggak ya? Halal enggak ya? Aman enggak buat saya? Itu aktif lah pencari informasi yang benar, di mana di situs-situs pemerintah cari yang situs yang ada belakangnya ada .go.id, .ac.id. Kalau mau lihat jurnal-jurnal internasional silahkan, nggak apa-apa. Tetap aktif untuk mencari informasi, tapi informasi yang benar, jangan informasi yang hoax. Kemudian kita rencanakan, kok masih nggak yakin ya, datanglah ke puskesmas ya. Jadi di perencanaan ini, di problem focus coping ini, datang ke puskesmas, datang ke dokter. Kami dengan lebar tangan ya, kita langsung menerima. Kemudian kontrol diri, jangan memaksa, aku gak usah vaksin, aku di rumah aja, ngapain gitu. Ya kontrol diri. Kemudian kalau ada berita hoax, kontrol diri juga, jangan di share. Teruskan itu nggak boleh juga. Setelah itu dukungan sosial instrumental. Jadi setelah kita punya tahu vaksin ini ternyata aman, ajaklah komunitas kita untuk ini loh bagus kok, saya sudah vaksin aman. Nah, jadi kita harus vaksin campaign ya namanya. Kemudian yang kedua emotion focus coping. Jadi kalau ada yang stres, puskesmas juga nggak langsung vaksin, enggak, kami tunggu Mbak biasanya. Kami tunggu dulu, kami beri edukasi. Setelah mereka mengerti, setelah mereka mau menerima baru kami vaksin. Jadi ada dukungan sosial emosional. Kemudian kita harus interpretasi positif. Jadi vaksin itu dari pemerintah, berarti pemerintah nggak mungkin membunuh rakyatnya.
Jadi interpretasi kita itu harus tetap positif pada pelaksana vaksin, pemerintah dan teman-teman kesehatan. Kemudian harus ada penerimaan dan religiusitas, jadi kembalikan ke agama. Kalau ada Amirul Mukmininnya menyuruh kita vaksin, ya sudah vaksin. Masa sih ada sih Pak Yai yang vaksin aja biar kamu sakit? Tidak ada. Jadi Pak Yai kita itu yang di teman-teman NU maupun Muhammadiyah maupun yang lain, orang yang lain itu pasti memberikan yang terbaik untuk umatnya, seperti itu. Tetap percaya pada mereka. Dan kemarin waktu kunjungan Pak Jokowi, mereka juga divaksin gitu loh. Jadi kita harus tetap percaya pada pemerintah, karena semua itu ya ikut pemerintah. Percaya pada tokoh agama, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, seperti itu, dan teman-teman tenaga medis. Itu. Iya, Dok, ini kan sharing terkait dengan proses untuk vaksinasi. Tadi kan ada tahapan screening dulu nih, ada form yang harus diisi begitu ya kan ya. Nah, ini ada pengalaman Dok terkait dengan proses pengisian data itu kan, apakah itu juga ada hanya mengisi form saja ataukah ada pendampingan atau pemeriksaan lebih lanjut? Karena kemarin ada temen nih Dok pada saat ikut vaksin nih, sebelumnya itu dia setelah vaksin itu harusnya ada operasi otak ya, tumor otak. Nah, belum pelaksanaan operasi itu, sebelumnya itu dia ikutan vaksin nih Dok. Nah, terus dia kan mengisi form, dia nggak jujur mengisi form itu dengan menyatakan penyakit-penyakit yang bahkan dia akan melaksanakan operasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga pada saat itu dia langsung divaksin, gitu Dok. Nah, itu bagaimana terkait dengan pengisian data? Khawatirnya ada yang tidak jujur dalam pengisian data itu. Ya, jadi di kedokteran itu kan suatu art of medicine ya. Jadi ada seni untuk kita bertanya, ada seni untuk melakukan komunikasi dengan pasien agar pasien itu mau menyebutkan penyakitnya. Tapi saran saya ya tetap jujur aja sama petugas. Toh nanti ada solusi kok, selalu ada solusi di balik misalkan komorbid, diabetes mellitus atau tekanan darah saya misalkan 200. Oh, diberi obat dulu Pak, nanti setelah di bawah 180 Bapak baru boleh divaksin. Kan gitu. Kita enggak wah, kalau ada penyakit gak usah ngomong petugasnya. Oh, enggak usah. Ngomong aja. Malah keliru ya. Ngomong aja setelah kita tahu, oh nanti Bapak harus dilakukan intervensi yang seperti ini, Bapak harus dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam, spesialis paru atau spesialis yang mempunyai kompetensi untuk mengatasi penyakitnya. Jadi tetap harus ngomong, meskipun itu, wah nanti kan aku nggak dapat vaksin, padahal vaksin ki angel golek, nggak sok tuku, kan seperti itu. Iya, pikirnya mumpung nih ada kesempatan nih ya. Iya, nggak usah, tetap aja. Vaksin itu pasti dapat kalau misalkan sudah memenuhi kriteria, dan kalau tidak memenuhi kriteria ya ditunda dulu. Biasanya seperti itu. Dan nama itu mesti ada di list kita. Dan jangan menyembunyikan sesuatu dari kita seperti itu. Oke. Baik. Nah, dia kalau misalkan untuk penderita asma itu boleh nggak sih ikutan vaksin? Ada kriteria tertentu. Nanti kalau saya ngomong di sini lebih baik teman-teman dari dari spesialis paru yang menyampaikannya. Asma yang ringan, yang terkontrol itu boleh divaksin. Yang terkontrol. Ya, yang nanti ringan. Untuk lebih tahu jelasnya, kekambuhannya itu kan ada dalam seminggu berapa kali, sebulan berapa kali ya. Itu teman-teman yang misalkan punya asma, sampaikan ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nanti puskesmas itu akan menilai, oh layak atau tidak, oh harus dikerujuk ke spesialis paru. Nah seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalau ada di juknisnya, kalau yang ringan nggak apa-apa vaksin. Ya, nggak masalah. Baik, saya ke redaksi. Zra. Ya sudah masuk lagi satu pertanyaan sama itu ada satu pertanyaan lagi. Yang pertama dari Mbak Yulia di Gedangan. Oh iya, Bu Yulia. Jadi dia tanya, virus COVID ini kan bisa membentuk varian jenis baru. Apakah vaksin selama ini yang sudah dimasukkan ke tubuh bisa mendeteksi jenis virus COVID varian baru juga? Terus ada Mbak Rere di Bangah, tips yang diperlukan setelah divaksin itu harus ngapain? Oh, kalau sudah divaksin harus ngapain? Iya. Iya. Ya, bagus sekali ya. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung Bunda Yulia yang ada di Gedangan. Kayaknya sering tanya ya. Iya, sahabat sejati nih, sahabat Yaswara Sidoarjo. Iya, Bunda Yulia, bagus banget pertanyaannya. Jadi
apakah virus ini kan bisa mutasi? Iya, virus itu ada yang namanya antigenic shift dan antigenic drift. Jadi mereka itu mutasinya lebih cepat sih. Memang lebih cepat karena virus itu kalau teman-teman belajar di virologi itu ya itu tadi ada antigenic shift sama drift. Dia gampang berubah sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dia menyesuaikan. Manusia juga seperti itu, Bu. Kita itu juga sama seperti virus juga. Kalau saya ketemu golongannya orang-orang yang alim-alim ya saya ikut alim. Nanti kalau ketemu yang loncat-loncat ya saya nggak boleh loncat sih. Nggak boleh. Ya itu adalah mekanisme virus untuk bertahan hidup memang di lingkungannya. Tetapi apakah vaksin itu bisa mengenali varian virus yang lain? Bisa, Bu. Jadi yang diambil oleh teman-teman peneliti virus ya, peneliti vaksin, saya ralat. Jadi peneliti vaksin itu mencari protein yang sekiranya ini berada di semua jenis virus. Jadi yang diambil protein yang di luarnya itu protein yang mana sih yang ada di virus semua varian itu yang mana? Lah itu nanti yang dijadikan bakal calon vaksin. Kemudian kalau di virus itu kan banyak antigen, ada antigen RBD bla bla bla. Kan ada spike antigen, ada envelope antigen. Itu dicari yang di virus A, ada di virus B, ada di virus C, ada di virus E gitu ya, ABCDE misalkan. Kita cari yang di semuanya ada sehingga saat disuntikkan meskipun variannya A, varian B, kita tetap kenal. Ya, seperti itu. Misalkan manusia, jenengan punya rambut, mbaknya punya rambut, semua punya rambut. Saya pakai antigen rambut. Jadi kalau yang punya rambut ya saya hancurkan nanti virus yang punya rambut yang seperti ini. Seperti itu. Bisa. Jadi bisa untuk yang lain. Karena kemarin ada yang varian baru dari Inggris itu. Bisa kok, sudah ada jurnalnya. Kemudian yang pertanyaan satunya ya, Rere di Bangah. Tadi kalau sudah vaksin harus ngapain ya? Nah, setelah vaksin ya tetap protokol kesehatan 3M, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, rajin cuci tangan, jangan berpergian dulu karena pemerintah sudah melarang untuk berpergian. Kalau ada acara-acara gitu ya tetap jaga jarak, social distancing, dan kemudian apa? Ya sudah, patuh terhadap pemerintah protokol kesehatan. Sabar dulu. Kalau tidak sabar, semakin panjang kita pakai maskernya. Kalau semakin kita patuh, semakin cepat pandemi ini selesai. Gitu. Kemudian ini metode coping biar saya selesaikan ya sekalian. Silakan, Dok. Jadi kalau ada metode coping yang bisa kita lakukan ya, metode jangka pendek, jangka panjang. Jadi kalau jenengan semua itu stres karena COVID ini, berkunjung aja ke channel medsos atau di BPJS online. Kita melayani kok konsultasi online. Jadi nggak usah kemana ya, ke puskesmas kok takut. Aduh, nggak ada halangan zaman sekarang. Jarak tidak ada di antara kita. Ya, jarak itu sudah, nggak ada jarak ya kita. Sambil tiduran kita bisa konsul kok ke dokter, bisa. Kemudian bisa tanya di IG, di TikTok dan lain-lain. Puskesmas dan rumah sakit sudah memberikan fasilitas itu. Silakan dipakai, maksimalkan ya. Silakan bertanya di kolom-kolom komentarnya mereka. Kemudian metode jangka panjangnya kita harus realistis ya. Kemudian berpikirnya itu ya wis COVID, ya apa maneh. Kita harus menerima dan jangan berada di stres yang terlalu lama. Kita harus mengembangkan diri. Jadi kita memang harus kita itu kalau mau maju kan harus tidak boleh di zona nyaman. Out of the box. Kalau misalkan jualanku kok susah ya, cari jualan yang lain. Aku kok mau vaksin kok susah ya. Kok vaksin kok punya diabetes mellitus tidak terkontrol ya. Ya sudah, olahraga, lari-lari aja. Kemudian rajin minum obatnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir dari metode jangka panjang itu cari info ke ahlinya, ya, dan hubungkan dengan pengalaman yang ada di masyarakat. Coba tanya yang sudah pernah sakit itu ngapain aja. Tanya ke teman-teman kesehatan, silakan, nggak apa-apa. Dan kami sangat berterima kasih sekali kalau mereka mau curhat ke kita dan kita akan bantu, seperti itu. Ya itu. Ini contohnya Virat ya. Banyak sih, kita stop share ya. Ya, sebelum pelaksanaan ya. Oke. Selesai. Oke. Nah, Dok, ini ternyata sudah di menit ke-58 ya, lepas dari jam 9 pagi ini. Di Zoom ada yang bergabung kah? Oh iya, ada teman-teman Puskesmas Waru ini, Dokter Mukarini ya. Teman saya. Iya, silakan untuk yang di Zoom kalau ada yang ingin ikutan sharing, tapi waktu kita tinggal 1 menit aja nih ya. Nanti kita sharing di Zoom sendiri. Oke. Ya. Mungkin ada yang menambahkan? Nggak ada ya? Oke, baik. Dok, closing remarks dari apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini, silakan Dr. Arif. Ya.
Jangan takut untuk datang di tempat vaksinasi dan jangan takut untuk diberikan vaksinasi. Tetap datang di puskesmas dan berikan informasi yang sejujur-jujurnya agar kami tenaga kesehatan tidak salah memberikan vaksin ya. Dan kemudian ajak teman kita, keluarga kita, pacar kita, istri kita, kemudian apalagi ya, murid kita, semuanya lah, kakek, nenek, cicit ya, semua, ajak semua untuk mendukung proses vaksinasi yang ada di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta. Itu aja. Semoga pandemi ini lekas berakhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, Dokter Aris, terima kasih banyak atas waktunya, sharingnya juga, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua yang sudah mengikuti program Dialog IKUA Sahabat Kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ikuti terus tiap Sabtu jam 9 sampai jam 10 pagi ya. Nanti pekan depan dengan narasumber yang berbeda tentunya. Salam sehat selalu Dokter Arif, selamat melanjutkan aktivitas juga. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.